Langit sore itu berwarna kelabu, seolah turut mencerminkan perasaan Amelia yang tak menentu. Duduk di ruang kerja ayahnya yang megah, Amelia menunduk. Tangannya meremas ujung jilbab warna krem yang melilit rapi di bahunya. Amel, suara berat papa memanggil pelan. Papa sudah tua. Perusahaan ini sudah waktunya dipersiapkan untuk masa depan. Amelia mengangkat wajahnya perlahan. Di hadapannya, duduk sosok lelaki berwibawa yang sejak kecil menjadi panutannya. Rambut papa mulai memutih, dan garis-garis halus di wajahnya bertambah dalam. Tapi matanya tetap tajam seperti biasa. Papa mau. Amel yang pimpin perusahaan ini. Lanjutnya tanpa basa-basi. Dad. Amelia merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu hari itu akan datang. Tapi secepat ini? Tanpa pengalaman? Tanpa perjuangan? Amel belum siap. Suaranya bergetar. Amel nggak mau cuma sekadar terima. Amel mau paham dari bawah, mau tahu rasanya kerja keras, kayak orang lain. Papa tersenyum samar. Matanya penuh rasa bangga. Itu kenapa papa percaya sama kamu. Mereka berbicara lama. Tentang visi, tentang tantangan, tentang bagaimana dunia bisnis kejam pada mereka yang lengah. Tapi Amelia tetap pada pendiriannya. Dia tak mau langsung duduk di kursi eksekutif. Izinkan Amel menyamar sebagai karyawan biasa dulu. Pak, pinta Amelia mantap. Biar Amel tahu siapa yang benar-benar bekerja dengan hati, siapa yang cuma pura-pura. Papa menghela napas panjang, lalu mengangguk. Baiklah. Tapi hanya sedikit orang yang tahu siapa kamu. Kita rahasiakan identitasmu dari semua cabang. Begitulah, beberapa hari kemudian, Amelia berganti identitas. Ia mendaftar di salah satu cabang perusahaan milik ayahnya, menggunakan nama Melia. Posisi yang ia ambil, staf administrasi junior, paling bawah, tanpa gelar, tanpa perlakuan istimewa. Di hari pertamanya, suasana kantor cabang itu berbeda jauh dari kantor pusat yang megah. Ruangannya sempit, meja-meja penuh berkas, aroma kopi basi memenuhi udara. Anak baru ya? Suara seorang pria menghentak di belakangnya. Amelia berbalik. Seorang pria berusia 40-an dengan perut buncit dan wajah menyebalkan tersenyum mengejek. Saya Pak Dimas. Manajer di sini. Kalau mau bertahan, nurut aja. Jangan banyak gaya. Amelia tersenyum sopan. Iya, Pak. Baru sehari, ia sudah tahu, bekerja di sini akan lebih berat daripada yang ia kira. Pak Dimas memperlakukannya seperti pembantu. Disuruh antar-antar dokumen, membuat kopi, bahkan membersihkan ruang meeting setelah dipakai. Beberapa karyawan lain hanya melirik sinis, lalu sibuk dengan urusan masing-masing. Perempuan berhijab kayak kamu biasanya nggak tahan lama di sini. Bisik salah satu rekan kerjanya, Nadia, dengan nada meremehkan. Amelia hanya tersenyum. Ia tahu, hijabnya, sikapnya yang santun, dianggap kelemahan di lingkungan yang keras ini. Hari-hari berlalu dengan cepat. Setiap hari Amelia datang lebih pagi dari yang lain, menyelesaikan tugas-tugas remeh-temeh yang dilemparkan padanya, dan tetap tersenyum ketika direndahkan. Diam-diam, ia mengamati. Ia mencatat. Siapa yang benar-benar bekerja, siapa yang cuma pandai berbicara. Ia belajar tentang alur kerja, tentang sistem keuangan, tentang penanganan klien. Semua diam-diam, di sela tugas-tugas kecilnya. Tapi, seiring waktu, tekanan terhadapnya semakin besar. Kamu itu karyawan paling gak berguna. Bentak Pak Dimas suatu hari di depan umum hanya karena Amelia terlambat 5 menit. Kalau mau kerja kayak ibu-ibu pasar, sana jualan di luar. Tambahnya sambil tertawa bersama beberapa rekan pria. Amelia menggenggam kedua tangannya erat-erat di balik meja. Dadanya sesak, tapi wajahnya tetap tenang. Di lubuk hatinya, ia tahu, semua ini bagian dari proses. Karena kelak, saat ia berdiri di puncak, mereka yang kini menginjaknya akan menundukkan kepala. Dan hari itu semakin dekat. Setiap sore, saat kantor mulai sepi, Amelia duduk sendirian di pantry kecil, menuliskan catatan kecil di buku sakunya. Tentang siapa yang suka menindas, siapa yang suka mencari muka, siapa yang diam-diam menyabotase rekan kerja. Kenapa kamu masih bertahan di sini, Mel? Tanya Sinta, satu-satunya rekan yang kadang bersikap ramah padanya. Amelia tersenyum kecil.
Karena aku percaya, kerja keras nggak pernah sia-sia. Tapi dalam hati, ia tahu. Bukan hanya tentang bertahan. Ini tentang mempelajari musuh-musuhnya, agar ketika waktunya tiba, ia tahu siapa yang pantas tetap di sampingnya. Malam-malamnya pun berubah. Seringkali ia lembur sendirian, merapikan laporan yang dikerjakan sembarangan oleh rekan-rekannya. Ia mengoreksi kesalahan, memperbaiki pengajuan tender, bahkan membantu urusan akuntansi secara diam-diam. Tentu saja semua itu tidak pernah dihargai. Justru Amelia semakin sering dijadikan kambing hitam ketika ada masalah. Melia yang salah. Dia yang input data salah. Teriak Pak Dimas ketika proyek tender besar gagal. Padahal Amelia tahu, bukan ia yang salah. Tapi ia memilih diam. Ia mengumpulkan semuanya. Setiap fitnah, setiap hinaan, setiap perlakuan buruk. Suatu malam, setelah jam kerja, Papa datang diam-diam ke cabang itu. Mengamati Amelia dari jauh. Melihat putrinya yang sedang membereskan tumpukan berkas sendirian, matanya berkaca-kaca. Ia ingin memeluk Amelia, ingin membela putrinya. Tapi ia tahu, ia harus menahan diri. Amelia harus menyelesaikan jalannya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, rapat internal manajemen mulai ramai membahas soal karyawan baru bernama Melia yang dinilai lambat, tidak cekatan, dan membebani tim. Pak Dimas bahkan mengusulkan pemecatan Melia dalam waktu dekat. Kalau kita buang sekarang, kita bisa rekrut yang lebih berkualitas. Katanya pongah di depan para supervisor. Amelia mendengar percakapan itu secara tidak sengaja saat ia membersihkan pantry di luar ruang rapat. Hatanya perih, tapi ia tersenyum. Biarkan saja, batinnya. Semakin besar mereka meremehkanku, semakin sakit saat mereka tahu siapa aku sebenarnya. Dalam diam, Amelia menyiapkan dirinya. Topeng kesabaran itu akan ia kenakan, sampai waktunya ia lepaskan. Dan saat topeng itu jatuh, semua akan terkejut. Semua akan menyesal. Dan tidak akan ada kata maaf yang cukup untuk menghapus dosa-dosa mereka. Hari-hari awal sebagai Melia terasa seperti ujian mental tanpa henti bagi Amelia. Ia benar-benar menjadi orang biasa. Tidak ada sopir pribadi, tidak ada ruangan pribadi, tidak ada yang memanggilnya dengan hormat. Hari kedua, Pak Dimas langsung memberikan tugas absurd. Mencatat stok gudang manual, satu persatu, di tengah teriknya siang, tanpa bantuan komputer. Biar kamu tahu rasanya kerja beneran. Ya, katanya sambil tertawa kasar. Amelia menerima semuanya dengan diam. Berkali-kali ia menghapus keringat di dahi sambil menulis data demi data. Jilbabnya basah, bajunya penuh debu. Tapi ia tidak mengeluh. Setiap malam, di kamarnya yang kecil dan sederhana disewa diam-diam agar lebih menyatu dengan kehidupan karyawan biasa, Amelia duduk menatap langit-langit, bertanya pada dirinya sendiri, apa aku bisa bertahan? Jawabannya selalu sama. Aku harus. Minggu ketiga, masalah baru muncul. Mel, kamu yang ngurus laporan meeting besok ya? Kata Nadia tiba-tiba sambil melempar tumpukan file ke meja Amelia. Amelia melongo. Tapi aku tidak ikut meetingnya. Ya makanya, belajar dari file yang aku kasih. Besok tinggal presentasi. Bibir Amelia bergerak, ingin protes, tapi akhirnya ia mengangguk. Malam itu, ia begadang mempelajari file yang isinya berantakan. Data tidak sinkron, ada banyak kesalahan. Kalau aku presentasi pakai data ini, aku bakal kelihatan bodoh, pikirnya. Amelia memutuskan untuk memperbaikinya diam-diam. Ia mencari data-data baru, menggabungkan laporan dari 3 departemen berbeda, lalu menyusun presentasi baru yang lebih akurat. Keesokan harinya, saat presentasi, semua orang melongo. Siapa yang buat presentasi ini? Tanya salah satu supervisor. Nadia buru-buru maju. Saya, Pak. Amelia hanya tersenyum kecil di kursinya. Pak Dimas memuji Nadia habis-habisan. Tidak tahu bahwa semua kerja keras itu hasil tangan Amelia. Hari demi hari, tekanan semakin brutal. Pak Dimas mulai terang-terangan meremehkan Amelia di depan umum. Kalau Melia kerja kayak gini terus, 2 bulan juga kita pecat. Katanya sambil tertawa bersama beberapa rekan laki-lakinya. Amelia tetap diam. Ia tahu, ini bukan waktunya menunjukkan siapa dirinya. Tapi perlahan, ada 1-2 orang yang mulai memperhatikan kerja keras Amelia.
seperti Pak Haris, kepala gudang, yang melihat Amelia membantu menyusun laporan stok tanpa diminta. "Kamu tekun juga ya, Mel?" katanya suatu sore sambil menawarkan teh hangat. "Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin belajar," jawab Amelia tulus. Pak Haris tersenyum samar. Ia sudah lama muak melihat tingkah manajemen di cabang ini yang hanya bisa menyalahkan bawahan. "Kalau butuh bantuan, bilang aja ya. Saya bantu semampu saya." Itu pertama kalinya Amelia merasa ada sedikit cahaya di tengah kelamnya hari-harinya. Bulan kedua, rumor mulai beredar. "Dengar-dengar si Melia itu keluarga pejabat," bisik seorang staf saat makan siang. "Mana mungkin? Lihat aja penampilannya, kayak pembantu," cibir yang lain. Amelia pura-pura tidak dengar. Ia tahu, dunia ini cepat sekali menilai orang dari luarnya saja. Tapi gosip itu membuat Pak Dimas semakin beringas. Ia merasa harus menghancurkan Melia sebelum gadis itu punya kesempatan bersinar. Suatu hari, Pak Dimas menjebak Amelia. Ia memberikan dokumen tender yang salah dan menyuruh Amelia menyerahkannya ke klien besar. Tanpa tahu jebakan itu, Amelia dengan patuh mengantar dokumen tersebut. Hasilnya, klien marah besar. Tender senilai miliaran batal. Pak Dimas dengan cepat menunjuk Amelia sebagai kambing hitam di depan semua orang. "Ini salah Melia. Dia ceroboh." Semua mata memandang Amelia dengan benci. "Pecat saja," teriak seseorang. Amelia berdiri terpaku. Ingin membela diri, tapi ia tahu, kalau ia bicara, semua akan sia-sia. Mereka sudah menghakiminya. Malam itu, Amelia menangis untuk pertama kalinya sejak menyamar. Ia menangis bukan karena takut dipecat, tapi karena betapa kejamnya orang-orang yang hanya tahu menginjak orang lain tanpa mau tahu kebenaran. Ia ingin menyerah. Tapi saat menatap cermin, melihat pantulan dirinya sendiri, Amelia mengingat tujuan awalnya. "Kalau aku mundur sekarang, aku sama saja kalah." Ia menghapus air matanya. "Aku harus lanjut. Dan saat waktunya tiba mereka semua akan tahu siapa yang sebenarnya tidak layak berdiri di sini." Pagi berikutnya, Amelia bangkit. Ia datang lebih awal seperti biasa. Ia membersihkan mejanya, menyiapkan pekerjaannya. Pak Dimas yang melihatnya hanya tertawa sinis. "Masih betah rupanya," ejeknya. Amelia tersenyum. "Terima kasih atas perhatiannya, Pak." Jawaban santun itu membuat Pak Dimas makin geram. Dan mulai saat itu, perang dingin di kantor semakin memanas. Tapi Amelia tidak gentar. Ia sudah siap. Sangat siap. Karena sesungguhnya, badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Hari-hari berikutnya, Amelia merancang rencana kecilnya. Diam-diam, ia mencatat semua kejanggalan di kantor. Laporan keuangan fiktif, pemotongan gaji karyawan baru, tender yang dimanipulasi. Semua data itu Amelia kumpulkan rapi, diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Pak Haris menjadi satu-satunya orang yang sedikit tahu. Meski tanpa banyak bertanya, ia mulai membantu Amelia mengakses dokumen-dokumen tertentu. "Kamu yakin mau terusin ini, Mel?" tanya Pak Haris suatu malam saat mereka lembur. Amelia mengangguk. "Saya harus tahu siapa saja yang main kotor di sini." Pak Haris menarik napas panjang. "Kalau ketahuan, kamu bisa dipecat, bahkan lebih parah." "Saya siap, Pak." Sementara itu, di sisi lain, Nadia dan beberapa rekan lain merasa terancam dengan ketekunan Amelia. "Kita harus cari cara ngusir dia," bisik Nadia di pantry. "Iya, sebelum dia makin dekat sama atasan-atasan pusat." Rencana jahat mulai disusun. Mereka menjebak Amelia dengan fitnah baru, mencuri data perusahaan. Suatu sore, saat Amelia hendak pulang, security menghentikannya di lobi. "Maaf, Melia, kamu harus ikut ke ruang HRD." Amelia mengangguk, meski hatinya mulai berdegup kencang. Di ruang HRD, Pak Dimas sudah menunggu dengan wajah puas. "Kami dapat laporan bahwa kamu mencoba membocorkan data perusahaan ke pihak luar," kata Pak Dimas tajam. "Itu tidak benar." Amelia membela diri. "Ada buktinya," kata Nadia yang muncul entah dari mana, membawa flash disk yang katanya ditemukan di laci Amelia. Amelia menatap flash disk itu. Ia tahu, itu bukan miliknya. "Saya tidak pernah punya flash disk itu," ucap Amelia tenang.
Tapi ini ditemukan di mejamu, kata HRD, berpihak pada Pak Dimas. Amelia menarik napas dalam. Ia sadar, ini perang kotor. Dan ia tidak punya pilihan selain bertahan. Kalau begitu, silakan periksa isinya, tantang Amelia. Pak Dimas sempat terkejut. Dengan ragu, ia menancapkan flash disk itu ke komputer. Tapi isinya kosong. Tidak ada satupun data. Semua orang melongo. Amelia tersenyum tipis. Mungkin Anda salah tuduh, Pak? Pak Dimas marah besar, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak hari itu, perlahan posisi Amelia di kantor mulai berubah. Beberapa orang mulai diam-diam menghormatinya. Beberapa lainnya mulai takut. Amelia tahu, waktunya akan segera tiba. Waktu di mana ia membuka semua topeng. Dan saat hari itu datang, tidak akan ada yang bisa lari dari kebenaran. Hari pertama Amelia bekerja di PT Graha Cipta Mandiri memang penuh dengan antisipasi, namun segera berubah menjadi kenyataan yang keras. Menggunakan seragam kasual yang khas perusahaan, tanpa tanda pengenal atau jabatan, dia merasa seperti orang asing di dunia yang seharusnya ia miliki. Ia bukan lagi Amelia, anak dari pemilik perusahaan ini, tetapi hanya Amel, karyawan biasa yang harus menjalani rutinitas harian dengan penuh tekanan. Namun, tekanan utama datang dari Dimas, manajer produksi yang tak pernah memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bersinar lebih terang darinya. Dimas adalah tipe orang yang menganggap dirinya lebih tahu segalanya, dan tidak segan-segan merendahkan orang lain, terutama karyawan baru yang dianggapnya tidak tahu apa-apa. Pada hari pertama Amelia memulai, ia diberikan tugas sederhana untuk merapikan dokumen yang berantakan. Namun, Dimas melihatnya dengan tatapan tidak suka. Amel, kamu itu kan anak baru. Kalau nggak bisa ngatur dokumen, ya buat apa kerja di sini? Apa cuma gantengnya aja yang dipakai? Ujar Dimas, dengan nada sinis. Amelia hanya mengangguk pelan, menahan perasaan yang mulai terluka. Setiap hari ia merasa semakin terasing. Meski usahanya keras dan tekun, seolah apapun yang ia lakukan tidak pernah cukup bagi Dimas. Beberapa hari berlalu, dan situasi tak banyak berubah. Dimas tetap saja memandangnya dengan sebelah mata, meremehkan kerja kerasnya tanpa henti. Setiap kali Amelia mencoba memberi ide baru atau mengusulkan cara yang lebih efisien untuk mengelola proyek, Dimas selalu mengabaikannya atau malah mengkritik tanpa alasan yang jelas. Jangan sok tahu, Amel, kata Dimas, satu-satunya jawaban yang dia berikan saat Amelia berusaha menyampaikan pendapatnya di rapat. Kamu baru kerja di sini, nggak usah terlalu banyak bicara. Di balik senyuman tipisnya, Amelia menahan amarah yang menggelegak di dalam dada. Tidak mudah bagi seorang wanita yang terbiasa diberi perhatian dan dihargai untuk berhadapan dengan perlakuan seperti itu. Namun, dia mengingat tujuannya, untuk belajar dari bawah. Dia ingin memahami dan mengetahui bagaimana perusahaan ini benar-benar berjalan, dan untuk itu, dia harus bisa menahan semuanya, meski terasa semakin sulit. Suatu hari, tekanan itu semakin besar. Dimas tiba-tiba memberi perintah tanpa alasan yang jelas. Amel, kamu lembur malam ini. Bikin laporan produksi yang harus selesai besok pagi. Jangan tanya kenapa, pokoknya kerjakan, perintahnya dengan tegas. Amelia mencoba menjelaskan bahwa ia sudah punya janji keluarga malam itu, namun Dimas tidak memberi ruang untuk diskusi. Kamu mau kerja di sini atau tidak? Kalau nggak siap, keluar aja, bentaknya. Dengan hati yang semakin berat, Amelia menerima perintah itu. Ia tahu kalau ia menolak, ia akan dipandang sebagai karyawan yang tidak profesional. Malam itu, ia kembali ke kantor, memulai pekerjaan yang tampaknya tak ada habisnya. Satu persatu, dokumen dan laporan menumpuk di mejanya. Hingga larut malam, saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, Amelia masih terjaga di depan layar komputernya. Kelelahan mulai menyerang tubuhnya. Tapi ia terus bekerja, menekan rasa sakit yang datang dengan setiap ketikan di keyboard. Apa yang ia alami bukanlah hal baru baginya. Ia selalu tahu bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, ia harus berjuang lebih keras dari siapapun. Tetapi kali ini, beban yang ia rasakan lebih berat, bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Setelah lembur panjang, Amelia pulang dalam keadaan hampir tak sadar. Jalanan malam yang sepi terasa begitu asing baginya. Ia berjalan dengan langkah lelah, tubuhnya terasa lemas, dan pikirannya berputar-putar. Setibanya di rumah,
Amelia terbaring di tempat tidurnya, memejamkan mata, mencoba tidur sebentar. Namun, bayangan wajah Dimas yang selalu merendahkan dan menghina dirinya terus menghantui pikirannya. Tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa perlakuan buruk darinya. Hari berikutnya, ketika Amelia kembali ke kantor, Dimas memberinya lebih banyak tugas. Kali ini, ia diinstruksikan untuk memeriksa data yang sudah pernah ia periksa sebelumnya. Amelia merasa, entah bagaimana, Dimas mencoba mengujinya dengan cara yang tidak adil. Bahkan, para karyawan lain mulai memperhatikan bagaimana Dimas bersikap kepadanya. Beberapa dari mereka mulai berbicara di belakangnya, menyebutkan betapa keras dan tidak adilnya sikap manajer itu. Tetapi tidak ada yang berani berbicara langsung kepadanya. Semua tahu bahwa Dimas adalah sosok yang sangat berkuasa, dan tidak ada yang ingin melawan. Beberapa minggu berlalu, dan semakin lama, Amelia semakin terbiasa dengan sikap tidak manusiawi Dimas. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasakan luka yang semakin dalam. Ia merasa seperti berada di dalam penjara tanpa kunci. Suasana di kantor terasa semakin berat dan tidak sehat. Apalagi dengan komentar-komentar jahat dari beberapa karyawan senior yang merasa superior. Anak baru kayak kamu gak akan lama di sini, sindir Rio, salah satu senior yang selalu berusaha mengintimidasi Amelia. Namun, Amelia tidak menyerah. Ia bertekad untuk tetap kuat, untuk tidak membiarkan dirinya hancur hanya karena perlakuan buruk itu. Setiap hari ia menghadapi Dimas dengan senyum kecil. Meskipun di dalam hatinya, ia merasa hancur. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesarnya. Setiap kali Dimas berusaha menghina atau memalukannya, Amelia berusaha mengendalikan diri. Ia menahan emosi dan bekerja lebih keras lagi. Mungkin, ia berpikir, hanya dengan menunjukkan hasil nyata, ia bisa mendapatkan sedikit penghargaan. Namun, satu peristiwa yang tak terduga terjadi. Di tengah semua tekanan itu, Dimas secara tiba-tiba mulai memperlakukannya sedikit lebih baik. Tidak banyak, hanya sedikit. Mungkin dia merasa bahwa Amelia sudah cukup teruji untuk dianggap serius. Namun, Amelia tahu bahwa itu hanya permainan. Di balik perlakuan yang sedikit lebih baik itu, ia tahu bahwa Dimas tidak akan pernah melihatnya sebagai setara. Ia hanya akan selalu dipandang sebagai anak baru yang harus dibuktikan dulu. Tetapi, Amelia tidak akan menyerah. Ia tahu apa yang ia lakukan di sini adalah untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Dimas, bukan untuk siapapun, tetapi untuk dirinya. Suatu hari, ia akan mencapai puncak, dan saat itu tiba, ia akan membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar anak pemilik perusahaan. Ini belum berakhir, Dimas, bisiknya pada dirinya sendiri, saat melangkah menuju ruang kerjanya yang penuh tumpukan pekerjaan. Amelia merasa beban yang selama ini membebani pundaknya semakin berat seiring berjalannya waktu. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah adalah tekadnya untuk membuktikan bahwa dia mampu. Meskipun setiap hari merasa terpojok oleh perlakuan buruk dari Dimas dan beberapa karyawan senior yang memandang rendahnya, Amelia tahu bahwa untuk mencapai tujuannya untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada semua orang bahwa ia lebih dari sekadar anak pemilik perusahaan, ia harus lebih keras bekerja dan memberikan hasil yang tak terduga. Pagi itu, setelah bekerja lembur semalam suntuk untuk menyelesaikan laporan produksi, Amelia duduk di meja kerjanya dengan tatapan kosong. Matanya sedikit merah karena kelelahan. Namun semangatnya tidak pernah padam. Dia membuka laptopnya dan mulai mengerjakan laporan yang selama ini dipandang sepele oleh banyak orang. Selama beberapa minggu terakhir, Amelia sudah memperhatikan banyak hal yang tak terlihat oleh para manajer atau pemimpin divisi lain. Ia melihat pola dalam tim marketing yang membuatnya gelisah. Banyak ide segar yang tidak pernah diterima, dan lebih sering hanya mengikuti rutinitas yang sama, meski hasilnya tidak terlalu memuaskan. Amelia tahu bahwa ini adalah peluang. Jika ia bisa memberikan ide yang cemerlang dan membantu tim marketing meningkatkan penjualan, maka itu akan menjadi buktinya bahwa ia bisa lebih dari sekadar wajah baru yang diabaikan. 2 hari setelahnya, saat rapat mingguan perusahaan berlangsung, Amelia akhirnya memberanikan diri untuk memberikan saran yang sudah ia persiapkan dengan matang. Ia tahu betul bahwa kesempatan ini mungkin tidak akan datang lagi. Ia menatap wajah-wajah serius yang duduk di sekeliling meja rapat, termasuk Dimas, yang kini duduk di kursi manajer dan tampak bosan. Ada yang ingin disampaikan? Tanya Dimas tanpa melihat Amelia. Amelia menarik napas dalam-dalam.
Saya memiliki beberapa ide untuk divisi marketing yang mungkin bisa membantu meningkatkan penjualan kita. Jawabnya dengan percaya diri, meskipun jantungnya berdegup kencang. Beberapa karyawan menoleh, ada yang skeptis, ada pula yang memperhatikannya dengan tidak sabar. Dimas hanya mengangkat alis, seolah-olah menunggu untuk membuktikan bahwa saran Amelia hanya akan berakhir dengan kegagalan. Saya telah melihat data penjualan beberapa bulan terakhir, dan saya perhatikan bahwa meskipun produk kita bagus, pemasarannya masih sangat bergantung pada cara-cara lama. Banyak pelanggan yang tidak merasa tertarik lagi dengan promosi yang kita tawarkan. Jadi, saya ingin menawarkan pendekatan baru yang lebih modern dan lebih fokus pada audiens muda. Mulai Amelia dengan hati-hati. Ia melihat reaksi Dimas, yang tampaknya tidak terlalu tertarik. Namun ia terus melanjutkan. Saya berpikir kita bisa memanfaatkan media sosial secara lebih intensif. Terutama dengan menggandeng influencer lokal yang memiliki audiens target yang lebih relevan dengan produk kita. Selain itu, saya juga ingin mengusulkan kolaborasi dengan beberapa brand atau event besar untuk meningkatkan exposure kita. Lanjutnya, melihat ke arah rekan-rekan yang hadir di rapat. Ini akan membutuhkan sedikit investasi lebih di awal. Namun saya yakin hasilnya akan jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Setelah Amelia selesai menyampaikan ide-idenya, ruangan rapat sepi sejenak. Beberapa orang terlihat ragu, sementara yang lain memandangnya dengan penuh curiga. Dimas akhirnya membuka mulut. Apakah kamu pikir kita belum mencoba itu semua, Amel? Tanyanya dengan suara datar. Kami sudah mencoba kolaborasi dengan beberapa influencer beberapa bulan lalu, dan itu tidak berjalan sebagaimana yang kamu harapkan. Amelia mengangguk, mengerti bahwa setiap keputusan pasti ada tantangannya. Saya paham itu, Dimas. Jawabnya dengan tenang. Namun, yang saya usulkan adalah sebuah pendekatan yang lebih terintegrasi dan lebih terarah, dengan analisis yang lebih mendalam mengenai audiens yang tepat. Saya yakin dengan pendekatan yang lebih personal dan kreatif, hasilnya akan jauh berbeda. Rapat berlanjut dengan ide-ide lain yang kurang lebih sama. Namun ketika rapat hampir selesai, Dimas tiba-tiba melirik Amelia dengan tatapan yang sulit diartikan. Baiklah, kita akan coba ide kamu, ujarnya datar. Tapi jangan harap kamu mendapatkan pujian jika ide ini gagal. Amelia merasa sedikit lega, meskipun tahu bahwa itu bukanlah bentuk dukungan penuh. Namun, kesempatan ini sudah cukup baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Bulan berikutnya, Amelia bekerja keras dengan tim marketing. Ia mulai mengatur pertemuan dengan beberapa influencer, menghubungi event besar yang sesuai dengan produk mereka, dan bekerja keras untuk memastikan semua berjalan dengan lancar. Di balik layar, Amelia terus memantau setiap detail, memberikan arahan dan strategi yang lebih terfokus pada audiens yang tepat. Dia menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis data pasar, mengembangkan kampanye digital yang menarik, dan memastikan bahwa produk mereka mendapatkan perhatian yang lebih besar di media sosial. Meskipun ia masih belum diberikan pengakuan, Amelia tahu bahwa hasil dari usahanya akan terlihat dalam waktu dekat. 2 bulan kemudian, hasil dari ide yang ia tawarkan mulai menunjukkan angka yang menggembirakan. Penjualan produk yang sebelumnya stagnan mulai merangkak naik. Kampanye yang dilakukan di media sosial mendapat sambutan hangat, dan brand mereka mulai dikenal lebih luas. Influencer yang mereka ajak kerjasama juga menunjukkan antusiasme yang lebih besar, memperkenalkan produk mereka kepada audiens yang tepat. Penjualan meningkat secara signifikan, bahkan lebih dari yang mereka harapkan. Saat laporan penjualan itu sampai ke meja Dimas, ekspresi wajahnya yang biasanya datar mulai berubah. Untuk pertama kalinya, dia melihat hasil yang tak bisa dibantah. Penjualan meningkat pesat. Dimas menatap layar komputer dengan bingung, lalu melirik Amelia yang sedang bekerja di mejanya. Hari itu, setelah rapat penutupan kuartal, Dimas mendekati Amelia. Amel, ucapnya dengan suara yang sedikit berbeda, aku harus mengakui, ide kamu berhasil. Amelia menatapnya, merasa ada kelegaan yang luar biasa di dalam dirinya. Terima kasih, Dimas. Itu semua berkat kerja keras tim dan dukungan dari kalian. Dimas hanya mengangguk, namun dalam hatinya, ia mulai merasakan sedikit rasa hormat yang mulai tumbuh kepada Amelia, meskipun ia tidak ingin mengakuinya. Baiklah, kamu bisa mulai berpikir untuk proyek berikutnya. Tapi ingat, jangan terlalu cepat puas. Amelia tersenyum kecil, menyadari bahwa pengakuan itu, meskipun tidak sepenuhnya tulus, tetap merupakan langkah besar baginya.
Ia tidak hanya membuktikan bahwa dia bisa menyelesaikan tugas dengan hasil yang luar biasa, tetapi juga membuktikan bahwa ia mampu menghadapi perlakuan buruk dari orang-orang yang meremehkan kemampuannya. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Amelia duduk di meja makan dengan senyum tipis di wajahnya. Dia melihat hasil kerjanya yang mulai menunjukkan perubahan besar. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kebanggaan yang ia rasakan. Meskipun perjalanan ini jauh dari selesai, dan meskipun dia masih harus berhadapan dengan banyak tantangan, satu hal yang pasti, dia sudah mulai membuktikan kepada dirinya sendiri dan orang lain bahwa dia lebih dari sekadar warisan. Hubungan Amelia dengan Pak Dimas semakin memburuk. Setelah sukses meningkatkan penjualan secara diam-diam lewat inovasi marketing yang ia usulkan tanpa mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris perusahaan, Amelia justru semakin menjadi sasaran kemarahan tersembunyi dari Pak Dimas. Pak Dimas, yang merasa posisinya terganggu, tidak tinggal diam. Ia memperhatikan bagaimana Amelia, yang menurutnya hanyalah karyawan baru tanpa pengalaman, mendapatkan perhatian dari beberapa kepala divisi lain. Ini mengusiknya. Ia takut, perlahan, pengaruhnya akan hilang. Suatu siang, saat meeting mingguan, Pak Dimas mulai melancarkan serangan. Amelia, katanya dengan suara keras, membuat semua kepala menoleh. Ide marketing yang kamu sampaikan minggu lalu, tampaknya sangat mirip dengan konsep yang sudah disusun oleh tim kreatif 2 bulan lalu. Amelia yang sedang mencatat, mengangkat wajahnya. Maaf, Pak, saya tidak pernah diberi akses pada dokumen tim kreatif. Semua ide saya murni dari riset pribadi. Pak Dimas menyeringai tipis. Benarkah? Sayangnya, kami menemukan konsep serupa di dokumen internal. Ada kemungkinan, ada kebocoran informasi. Dan kamu orang barunya di sini. Ruangan sunyi. Rekan-rekannya yang lain, yang sebagian besar tidak begitu kenal dekat dengan Amelia, mulai berbisik-bisik. Beberapa wajah menunjukkan ketidakpercayaan. Beberapa lainnya, geli melihat karyawan baru itu kini dalam masalah. Amelia menahan napas. Ia tahu ini adalah permainan kotor. Tapi ia memilih tidak meledak di tempat. Ia menunduk dan mencatat sesuatu di buku catatannya. Tenang. Seperti petunjuk yang pernah Papa ajarkan, dalam badai, tetaplah berdiri. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka. Pak Dimas mempermalukan Amelia di depan umum. Tugas-tugas yang diberikan kepadanya menjadi semakin tidak masuk akal. Membuat laporan dalam waktu setengah jam, mengurusi klien bermasalah tanpa pendampingan, bahkan merapikan gudang marketing sendirian. Kamu mau belajar dari bawah kan? Ini bagian dari pelajaran, ucap Pak Dimas dengan senyum sinis setiap kali Amelia mengeluh. Beberapa rekan kerjanya mulai menjauh. Takut ikut terseret dalam masalah. Beberapa malah terang-terangan mengejek. Pakai hijab sok suci, ternyata maling ide juga, bisik seorang karyawan perempuan. Dikasih tugas bersihin gudang. Baru terasa rasanya jadi karyawan biasa? Ejek yang lain. Amelia menggenggam jemarinya erat. Ia pulang setiap malam dalam keadaan lelah luar biasa, fisik dan mental. Tapi ia bertahan. Setiap malam ia mengingatkan dirinya, aku di sini bukan untuk dipuji. Aku di sini untuk memahami. Suatu hari, Amelia dipanggil ke ruang HRD. Kepala HRD, Bu Weni, terlihat canggung. Amelia, kami menerima laporan dari manajer kamu, Pak Dimas. Ada dugaan serius terkait pelanggaran etika kerja. Amelia menarik napas dalam-dalam. Saya tidak pernah mencuri ide. Semua ide yang saya ajukan adalah hasil kerja keras saya sendiri. Kami tahu kamu anak baru. Mungkin ada salah komunikasi. Tapi untuk sementara, kami harus melakukan investigasi. Jika terbukti, kamu bisa dipecat, kata Bu Weni tanpa menatap mata Amelia. Amelia keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Beberapa karyawan menatap penuh rasa ingin tahu. Seolah menunggu dia jatuh. Seolah puas melihatnya terpuruk. Malam itu Amelia mengurung diri di kamar kos sederhana yang ia sewa. Ia menatap keluar jendela, menahan air mata. Apa aku harus menyerah? Bisik hatinya. Tapi ia tahu jawabannya. Ia membuka laptopnya, membuka semua catatan digitalnya. Ia mengumpulkan bukti, tanggal-tanggal brainstorming, email internal yang ia kirimkan kepada divisi marketing jauh sebelum ide itu dipresentasikan. Semua dokumentasi ia susun rapi. Ia tahu, untuk bertahan,
Ia harus bertarung. Tapi ia akan bertarung dengan elegan. Beberapa hari kemudian, saat dipanggil kembali ke HRD untuk klarifikasi akhir, Amelia datang membawa satu bundel dokumen. Ini adalah bukti bahwa ide itu berasal dari saya, katanya tenang. Ini timeline saya, ini riset saya, dan ini bukti bahwa sebelum ada konsep tim kreatif, saya sudah lebih dulu mengajukannya secara personal. Bu Weni dan tim HRD membaca dokumen itu dengan wajah serius. Pak Dimas yang hadir dalam pertemuan itu tampak gelisah. Saya ingin bertanya, lanjut Amelia, suara tetap stabil. Mengapa tuduhan dilayangkan begitu saja tanpa klarifikasi kepada saya terlebih dahulu? Ini mencemarkan nama baik saya. Ruangan kembali hening. Dalam hatinya, Amelia merasa lega. Setidaknya, ia sudah melakukan apa yang harus ia lakukan. Usai pertemuan itu, suasana kantor menjadi aneh. Ada bisik-bisik tentang bagaimana karyawan baru itu berani melawan manajer senior. Ada rasa kagum, tapi lebih banyak rasa iri. Pak Dimas, yang merasa malu, tidak tinggal diam. Ia mulai memperberat tekanan, tugas-tugas tambahan, deadline yang tidak manusiawi, laporan yang sengaja disabotase agar terlihat seolah Amelia tidak becus bekerja. Di suatu malam, setelah lembur hingga pukul 10 malam untuk menyelesaikan laporan tambahan, Amelia berjalan keluar kantor dan mendapati bannya kempes. Ada paku besar di roda mobil kecilnya. Kebetulan, pikir Amelia getir. Ia tak peduli. Dengan mengenakan gamis panjang dan hijab rapi, ia berganti sendiri bannya di pinggir jalan. Tangannya luka karena terkena pinggiran kasar. Tapi ia bertahan. Aku di sini bukan untuk menyerah, gumamnya sambil mengencangkan baut terakhir. 1 minggu setelah insiden HRD, sesuatu yang tak terduga terjadi. CEO perusahaan yang tidak lain adalah ayah Amelia, mengadakan kunjungan dadakan ke cabang tempat Amelia bekerja. Pak Dimas panik, begitu juga para manajer lain. Dalam briefing mendadak itu, CEO bertanya, ada hal yang perlu saya ketahui dari tim ini. Pak Dimas dengan manis mulai berbasa-basi, memuji timnya dan mengklaim semua pencapaian. Amelia berdiri di barisan belakang. Ia menunduk, menahan emosi. Tapi ayahnya, dari jauh, langsung menangkap keberadaan Amelia. Ia tersenyum kecil. Bangga. Namun Amelia menggeleng pelan. Ia tidak mau dikenali saat ini. Ia ingin membuktikan segalanya dengan kekuatannya sendiri. Lanjutkan. Ayahnya berkata kepada Pak Dimas. Amelia tahu, perjuangannya belum selesai. Bahkan mungkin ini baru saja dimulai. Hari itu udara di kantor cabang terasa lebih berat dari biasanya. Ada bisik-bisik dari pagi bahwa para direksi pusat akan datang. Rapat besar katanya. Rapat yang mungkin menentukan nasib banyak orang. Amelia duduk di kursinya, tetap kalem. Wajahnya tersembunyi di balik layar komputer, tapi matanya tajam memperhatikan suasana di sekitarnya. Beberapa staf terlihat sibuk merapikan meja, menyiapkan laporan-laporan, bahkan ada yang mengganti pakaian menjadi lebih formal. Pak Dimas, sang manajer yang selama ini menindas Amelia, tampak lebih gelisah daripada biasanya. Ia mondar-mandir, mengecek persiapan, memarahi beberapa staf karena hal-hal kecil. Amelia hanya bisa tersenyum tipis. Rapat jam 2 siang. Siap-siap semua, seru Pak Dimas dengan suara keras. Tak ada yang berani membantah. Amelia pun diam, sibuk menyelesaikan data yang tadi pagi dia perbaiki diam-diam. Laporan marketing yang angkanya ternyata banyak dimanipulasi oleh tim Pak Dimas sendiri. Pukul 2 siang, ruang rapat besar penuh. Para petinggi dari kantor pusat duduk dengan raut wajah serius. Ada Pak Gunawan, direktur utama, yang tak lain adalah ayah Amelia. Namun kali ini, tak ada yang tahu siapa Amelia sebenarnya. Ia hanya dipandang sebagai salah satu staf rendahan. Pak Gunawan membuka rapat dengan suara berat. Kami datang ke sini karena ada ketidakberesan yang kami terima dalam laporan cabang ini. Suasana langsung berubah tegang. Pak Dimas mencoba mengambil kendali. Ia berdiri dengan penuh percaya diri, mempresentasikan hasil kerjanya yang diklaim sukses besar. Bapak dan Ibu Direksi, kami di sini berusaha keras meningkatkan performa cabang. Angka-angka ini menunjukkan kenaikan, katanya sambil menunjuk grafik-grafik berwarna cerah. Namun Pak Gunawan hanya menatap tajam. Benarkah? Tanyanya dingin. Kemudian,
Salah satu direksi lain berdiri. Ia membawa setumpuk kertas. Kami melakukan audit diam-diam. Dan hasilnya berbeda dengan yang dipresentasikan Pak Dimas. Beberapa staf saling berpandangan. Pak Dimas tampak mulai kehilangan kendali. Rapat berlangsung panas. Banyak data yang diungkapkan. Manipulasi laporan, markup biaya, hingga hasil kerja tim marketing yang sebenarnya tidak sebaik yang diklaim. Di tengah kekacauan itu, nama Amelia tiba-tiba disebut. Kami juga menerima laporan bahwa ada staf yang dituduh mencuri ide dari tim lain. Staf itu bernama Amelia, ucap salah satu auditor. Amelia menunduk. Ia tahu ini momennya. Tapi ia belum bergerak. Ia masih menahan diri. Pak Dimas dengan cepat bangkit dari kursinya. Benar. Saya saksi hidupnya. Amelia mencuri ide dari brainstorming tim marketing kami. Ia mengklaim seolah-olah itu idenya sendiri. Beberapa staf menunduk, tak berani bicara. Ada yang tahu kebenarannya, tapi takut menghadapi tekanan dari Pak Dimas. Pak Gunawan menatap Amelia. Amelia, apa kamu punya pembelaan? Seketika ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju padanya. Amelia menghela napas dalam-dalam. Ini saatnya. Ia berdiri perlahan, membungkuk hormat. Maaf, saya ingin berbicara. Kemudian, dengan tenang, Amelia mengeluarkan file dari tasnya. File yang selama ini ia simpan sebagai senjatanya. Bukti kerja kerasnya. Catatan tangan, email-email, hasil analisis, dan ide-ide yang ia kirimkan ke atasannya. Bahkan sebelum brainstorming tim marketing dilakukan. Ia berjalan ke depan dan menyerahkan file itu ke Pak Gunawan. Semua ide itu berasal dari saya. Ini buktinya. Ucapnya, tenang tapi penuh tekanan. Pak Gunawan membuka file itu. Ia membaca dengan seksama, begitu juga para direksi lain. Mata Pak Gunawan sempat melirik sekilas ke Amelia. Ada rasa bangga yang ia tahan dalam diam. Direksi lain bergumam. Bukti-bukti itu terlalu kuat untuk dibantah. Pak Dimas mulai panik. Itu pasti rekayasa. Dia mencuri ide lebih dulu, lalu pura-pura punya bukti, teriaknya histeris. Namun, salah satu auditor memotong. Kami juga menemukan email berantai yang dikirimkan Amelia beberapa minggu sebelum presentasi brainstorming. Bukti digitalnya tidak bisa dipalsukan. Pak Dimas terdiam. Wajahnya pucat. Pak Gunawan kembali berbicara. Kami kecewa dengan manajemen cabang ini. Mulai hari ini, akan ada restrukturisasi. Semua jabatan manajer akan dievaluasi. Pak Dimas mencoba membela diri, tapi tak ada lagi yang mau mendengarkannya. Ia pun disuruh keluar dari ruangan rapat. Pengawal keamanan kantor mengiringinya keluar. Suasana lega perlahan terasa. Namun Amelia tetap diam. Ia masih belum membuka jati dirinya. Ia ingin semua ini murni, bukan karena statusnya sebagai anak pemilik perusahaan. Pak Gunawan menatapnya dalam. Terima kasih, Amelia, atas keberanianmu. Kami akan mempertimbangkan masa depanmu di perusahaan ini, katanya tegas, namun dengan nada netral. Amelia membungkuk hormat. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini, Pak, jawabnya. Rapat selesai dengan keputusan besar, restrukturisasi penuh. Semua karyawan akan direview ulang. Hanya yang benar-benar kompeten yang akan dipertahankan. Amelia kembali ke mejanya. Teman-temannya mulai melihatnya dengan pandangan berbeda. Ada rasa hormat, tapi juga rasa bersalah karena selama ini membiarkan dia ditekan. Tapi Amelia tak butuh itu. Yang ia butuhkan hanyalah pembuktian bahwa ia pantas berdiri di tempat ini, dengan kerja kerasnya sendiri. Sore itu, sebelum pulang, Amelia berdiri sejenak di lobi kantor. Ia menatap langit senja. Ini baru permulaan, gumamnya pelan. Dalam hatinya, Amelia berjanji, ia akan mengubah wajah perusahaan ini. Dengan caranya sendiri. Dengan hati yang bersih dan niat yang murni. Dan untuk itu, ia siap menghadapi apapun yang datang. Suasana di aula kantor cabang hari itu berbeda dari biasanya. Semua karyawan berkumpul dengan rapi, memakai pakaian formal terbaik mereka. Senyum yang biasanya dipaksakan kini berubah menjadi ketegangan yang nyata. Rapat besar yang sudah lama direncanakan akhirnya tiba.
Bahkan rumor yang beredar mengatakan bahwa perwakilan dari kantor pusat dan jajaran direksi akan hadir secara langsung. Pak Dimas, manajer cabang yang merasa dirinya sudah sangat berkuasa, berdiri di depan aula dengan penuh percaya diri. Dengan senyum tipis, ia memandang satu persatu karyawannya, termasuk Amelia, yang duduk di barisan belakang, tampak tenang seperti biasanya. Hari ini kita akan menunjukkan kepada pusat bahwa cabang kita adalah yang terbaik, ucap Pak Dimas sambil menyapu ruangan dengan tatapan tajam. Amelia hanya menunduk, menahan gelombang emosi yang terus menggelegak dalam dadanya. Selama ini ia menahan semua perlakuan buruk, fitnah, dan tekanan hanya untuk momen seperti ini. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Pukul 10 pagi tepat, deretan mobil mewah berhenti di depan gedung. Seorang pria paruh baya, gagah dengan aura kepemimpinan yang kuat, turun dari mobil utama. Semua orang berbisik, itulah Tuan Haris, pemilik utama perusahaan dan ayah Amelia. Pak Dimas buru-buru menghampiri, membungkukkan badan dalam-dalam. Selamat datang, Pak Haris. Suatu kehormatan bagi kami, ucapnya menjilat, penuh penghormatan palsu. Tuan Haris hanya mengangguk kecil. Tatapannya tajam menelusuri seluruh bangunan dan karyawan, sebelum akhirnya matanya menemukan Amelia yang berdiri di antara kerumunan. Ada kilasan bangga di wajahnya, tapi ia tetap menjaga ekspresinya. Rapat dimulai dengan paparan prestasi cabang yang dibanggakan Pak Dimas. Ia menceritakan tentang ide-ide inovatif yang konon berasal dari timnya, tanpa menyebutkan kontribusi Amelia sama sekali. Berkat ide kami meningkatkan konten digital marketing, penjualan cabang meningkat 20% dalam 3 bulan terakhir. Seru Pak Dimas bangga. Amelia menatapnya dengan penuh kegetiran. Ia tahu, hampir semua ide yang diakui Pak Dimas itu adalah hasil pemikiran dan kerja kerasnya. Tak lama kemudian, salah satu direktur pusat, Pak Yuda, meminta untuk membuka sesi evaluasi karyawan. Tiba-tiba, Tuan Haris angkat bicara. Sebelum lanjut, saya ingin berbicara tentang salah satu karyawan baru di sini, katanya. Semua orang saling berpandangan. Pak Dimas mengernyitkan dahi, merasa sedikit gugup. Ada seseorang yang sudah saya tugaskan khusus untuk belajar dan bekerja di sini. Seseorang yang selama ini kalian pandang sebelah mata. Lanjut Tuan Haris, suaranya mulai meninggi. Amelia berdiri perlahan. Seluruh ruangan hening. Jantung Pak Dimas berdegup kencang. Perkenalkan, Amelia Haris Putri, kata Tuan Haris. Calon pewaris seluruh perusahaan ini. Ruangan seketika seperti meledak dalam keheningan. Mata semua orang membelalak. Ada yang langsung menutup mulutnya, ada yang tampak pucat pasi. Pak Dimas hampir terjatuh dari tempat berdirinya. Wajahnya memucat hebat. Tidak mungkin. Gumamnya. Amelia melangkah maju dengan tenang, sorot matanya tajam, tak lagi lembut seperti biasanya. Ia menatap satu persatu rekan kerja yang dulu semena-mena padanya. Beberapa dari mereka menunduk, tak berani bertatapan. Saya menyamar sebagai karyawan biasa bukan tanpa alasan, ujar Amelia. Saya ingin tahu seperti apa sistem kerja di lapangan. Seperti apa manajemen memperlakukan orang-orang yang bekerja untuk kami. Pak Dimas mencoba membuka mulut untuk membela diri, namun Tuan Haris lebih dulu angkat tangan. Kami sudah tahu semuanya, katanya tegas. Mulai dari fitnah, tekanan, hingga pencurian ide. Semua sudah dalam laporan. Pak Dimas gemetar. Ia tahu karirnya berakhir hari itu. Pak Dimas, sambung Tuan Haris, Anda resmi dinonaktifkan dari jabatan mulai saat ini. Kami akan memproses tindakan Anda secara hukum. Suara gemuruh tepuk tangan tidak terdengar. Semua masih terlalu syok. Amelia memandang semua orang, sorot matanya tetap tajam namun ada rasa sakit di dalamnya. Bagaimana mungkin orang-orang yang selama ini bekerja bersamanya malah memperlakukannya seperti sampah hanya karena mereka tidak tahu siapa dirinya? Amelia kemudian mendekati podium. Saya tidak ingin dihormati hanya karena nama belakang saya, katanya. Saya ingin dihormati karena kemampuan saya. Karena kerja keras saya. Bukan karena warisan. Beberapa orang mulai menunduk, menahan rasa malu. Tuan Haris menepuk pundak putrinya dengan bangga. Mulai hari ini, Amelia akan mengambil peran lebih besar. Tapi saya harap, semua dari kalian bisa berubah. Kalau tidak, saya akan melakukan pembersihan.
Pak Dimas digiring keluar oleh 2 orang dari tim HRD. Ia menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Setelah itu, Tuan Haris memberikan kesempatan kepada Amelia untuk menyampaikan rencana dan visinya ke depan. Dengan percaya diri, Amelia berdiri di depan, membawa laptop kecilnya. Ia mempresentasikan rencana restrukturisasi, program peningkatan kesejahteraan karyawan, serta inovasi untuk mempercepat pertumbuhan penjualan. Semua orang terpukau. Mereka baru sadar, Amelia bukan sekadar anak bos. Dia benar-benar punya kapasitas luar biasa. Saat presentasi selesai, aula meledak dengan tepuk tangan. Tapi kali ini, tepuk tangan itu penuh dengan rasa hormat yang tulus. Kabar tentang identitas Amelia tersebar ke seluruh cabang lain. Banyak yang terkejut, tetapi lebih banyak lagi yang merasa kagum. Amelia mulai menata ulang manajemen di cabang itu. Ia mempromosikan karyawan-karyawan yang jujur dan bekerja keras, dan menyingkirkan yang suka menjilat atau memfitnah. Beberapa karyawan lama mendekatinya, meminta maaf. Maafkan saya, Mbak Amelia. Saya dulu sempat ikut meremehkan, kata salah satu staf, menunduk dalam-dalam. Amelia tersenyum kecil. Yang penting, sekarang kita berubah. Mari kita buktikan, kita bisa lebih baik. Di ruang kerjanya yang baru, Amelia memandang keluar jendela. Perjalanan barunya baru saja dimulai. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjadi pemimpin yang berbeda, bukan pemimpin yang hanya mewarisi kekuasaan, tapi pemimpin yang memahami betapa berharganya setiap orang di perusahaan. Dan yang paling penting, ia tak akan pernah melupakan pelajaran berharga yang didapatkan dari hari-hari kelamnya sebagai karyawan biasa. Ruang rapat besar itu masih terasa tegang setelah pengungkapan identitas Amelia. Wajah-wajah pucat memenuhi ruangan, seolah dunia mereka baru saja terbalik. Tak ada yang berani bicara. Semua hanya bisa menunduk, berharap badai ini segera berlalu. Tapi mereka tahu, ini baru awal dari segalanya. Papa Amelia, Tuan Wijaya, berdiri tegap di depan ruangan. Wibawanya luar biasa. Sorot matanya tajam menelusuri satu persatu wajah yang ada di sana. Suaranya menggelegar, membuat semua orang terperanjat. Saya kecewa, ucapnya. Sangat kecewa. Seketika, Pak Dimas tampak gemetar. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Pak Wijaya, izinkan saya menjelaskan. Namun Tuan Wijaya mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. Tidak perlu. Semua sudah jelas. Tuan Wijaya lalu menoleh pada Direktur HRD dan COO yang duduk di sudut ruangan. Saya ingin daftar lengkap semua laporan kinerja cabang ini dalam 1 minggu terakhir, katanya tegas. Termasuk semua catatan tentang perilaku para manajer. Perintah itu segera diiyakan dengan gugup. Setelah rapat itu, audit internal besar-besaran langsung dilakukan. Amelia, yang kini identitas aslinya telah diketahui, diminta untuk membantu tim audit, karena dia memiliki catatan lengkap tentang semua kejanggalan yang ia alami selama menyamar. Selama berhari-hari, suasana kantor berubah drastis. Wajah-wajah penuh kecemasan mondar-mandir, beberapa bahkan mulai membereskan barang-barang mereka sendiri sebelum ada pengumuman resmi. Mereka tahu, waktu mereka mungkin sudah habis. Pak Dimas, yang dulu arogan dan suka memperlakukan Amelia seenaknya, kini tampak seperti bayang-bayang dirinya sendiri. Ia mondar-mandir di kantornya, menelepon sana-sini, berusaha mencari koneksi untuk menyelamatkan jabatannya. Tapi sia-sia. Pada hari pengumuman besar, seluruh karyawan dikumpulkan di aula kantor cabang. Tuan Wijaya berdiri di depan, didampingi beberapa eksekutif dari kantor pusat. Setelah mempertimbangkan hasil audit internal, kata beliau dengan suara lantang, kami memutuskan untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran. Semua menahan napas. Pak Dimas, lanjut Tuan Wijaya, Anda secara resmi diberhentikan dari jabatan Anda, efektif mulai hari ini. Pak Dimas terduduk lemas. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Selain itu, tambahnya, beberapa manajer lain yang terbukti melakukan manipulasi laporan, pelecehan wewenang, dan ketidakprofesionalan, juga akan diberhentikan. Beberapa orang lain, termasuk asisten Pak Dimas dan kepala bagian HRD, hanya bisa menunduk saat nama mereka disebut. Suasana aula menjadi sunyi. Yang terdengar hanya suara kertas pengumuman keputusan yang dibagikan satu persatu.
Tapi tidak semua kabar buruk hari itu. Untuk karyawan yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kerja keras, kami ingin memberikan penghargaan khusus, kata Tuan Wijaya, lalu tersenyum ke arah Amelia. Nama-nama karyawan yang selama ini diam-diam mendukung Amelia dipanggil satu persatu ke atas panggung. Mereka mendapat sertifikat penghargaan, bonus besar, dan janji promosi di masa mendatang. Rina, teman satu divisi Amelia, bahkan menangis saat menerima penghargaan itu. Ia tak menyangka bahwa kebaikannya yang sederhana, seperti sering membantu Amelia yang dianggap karyawan baru bodoh, ternyata diperhatikan. Saya terharu, kata Rina sambil mengusap air matanya. Saya cuma ingin jadi teman yang baik. Tuan Wijaya menepuk bahunya. Orang-orang seperti kamu yang membuat perusahaan ini bertahan. Setelah acara pemberian penghargaan selesai, tiba saatnya pengumuman terbesar hari itu. Untuk sementara waktu, hingga kami menunjuk General Manager baru, kata Tuan Wijaya, cabang ini akan dipimpin oleh Amelia Wijaya. Semua orang tersentak. Ada yang bertepuk tangan, ada juga yang masih terkejut berat. Amelia berdiri di depan, mengenakan setelan formal berwarna pastel yang sederhana namun elegan. Hijabnya anggun membingkai wajahnya yang tegas. Dengan senyum tenang, ia menerima tugas besar itu. Saya tidak akan berubah, katanya dalam pidato perdananya. Saya tetap Amelia yang kalian kenal. Tapi mulai hari ini, saya ingin membangun budaya kerja yang lebih adil, lebih transparan, dan lebih berorientasi pada hasil. Sorak-sorai membahana memenuhi aula. Para karyawan yang selama ini tertekan merasa seperti mendapatkan udara segar. Di bawah kepemimpinan Amelia, perubahan langsung terasa. Ia membuka jalur komunikasi dua arah, mengadakan forum terbuka mingguan untuk mendengarkan keluhan karyawan. Tidak ada lagi budaya senioritas yang menindas. Semua orang dihargai berdasarkan kerja keras dan kontribusi mereka. Amelia juga memperbaiki sistem reward, memastikan setiap prestasi, sekecil apapun, mendapatkan apresiasi yang layak. Di divisi marketing, ide-ide inovatif yang dulu ditolak mentah-mentah kini dikembangkan dengan antusiasme tinggi. Amelia mendorong kreativitas, bahkan membentuk tim khusus untuk mencari terobosan baru di pasar. Penjualan mulai meningkat drastis dalam waktu 3 bulan pertama kepemimpinan Amelia. Klien-klien besar yang dulu hampir pergi, kini kembali dengan kepercayaan baru. Citra cabang pun membaik. Beberapa mantan manajer yang dipecat mencoba menyebarkan rumor buruk tentang Amelia. Tapi hasil kerja nyata tak pernah bisa dibantah. Data penjualan, tingkat kepuasan karyawan, dan laporan keuangan semua menunjukkan lonjakan yang luar biasa. Bahkan petinggi dari kantor pusat yang awalnya skeptis kini mengakui, Amelia adalah pemimpin muda yang sangat potensial. Kalau dia bisa mempertahankan ini dalam 1 tahun, kata salah satu direktur pusat, mungkin kita tidak perlu cari yang baru lagi. Sementara itu, Pak Dimas mengalami masa-masa sulit. Setelah dipecat, reputasinya hancur di dunia korporasi. Tidak ada perusahaan besar yang mau menerimanya. Apalagi setelah skandal diungkap ke publik melalui berita internal bisnis. Ia sempat mencoba menghubungi Amelia, meminta maaf dan menawarkan kerjasama secara pribadi. Tapi Amelia hanya membalas dengan satu kalimat sederhana. Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak akan melupakan. Pak Dimas pun akhirnya menghilang dari dunia korporasi. Konsekuensi dari kesombongan dan kebenciannya sendiri. Meskipun baru menjalani masa awal kepemimpinannya, Amelia tahu, jalannya masih panjang. Banyak tantangan baru yang akan datang, banyak perubahan yang masih harus dilakukan. Namun kini, ia berjalan dengan kepala tegak. Ia telah membuktikan kepada semua orang, termasuk dirinya sendiri, bahwa darah kepemimpinan yang diwariskan ayahnya memang mengalir kuat dalam dirinya. Ini baru permulaan, kata Amelia dalam hati sambil menatap keluar jendela kantornya. Sinar matahari sore menyapu wajahnya, seolah memberinya restu untuk terus maju. Dan dengan itu, kisah Amelia sebagai penerus perusahaan besar resmi dimulai. Tidak lagi sebagai gadis polos yang dipandang sebelah mata, tapi sebagai pemimpin sejati. Setelah badai besar itu berlalu, Amelia berdiri di tengah-tengah kantor cabang dengan pandangan yang penuh tekad. Perubahan besar baru saja dimulai. Dia sadar, warisan besar yang diberikan ayahnya bukan sekadar perusahaan, melainkan tanggung jawab untuk mengubah budaya yang telah lama membusuk. Hari pertama Amelia resmi menjabat sebagai pemimpin cabang,
Suasana kantor terasa tegang. Banyak karyawan yang masih trauma dengan peristiwa rapat besar, di mana beberapa atasan mereka tiba-tiba dipecat di depan umum. Ada rasa takut, namun juga ada harapan yang mulai tumbuh perlahan-lahan. Amelia mengumpulkan seluruh karyawan di aula kantor. Dengan mengenakan setelan sederhana dan hijab pastel lembut, dia naik ke podium kecil yang biasanya digunakan untuk briefing mingguan. "Assalamualaikum, semuanya," sapanya dengan suara lantang tapi ramah. "Saya Amelia. Mulai hari ini, saya dipercaya untuk memimpin cabang ini. Tapi saya ingin menegaskan satu hal. Saya tidak akan memimpin dengan cara lama yang penuh ketakutan dan tekanan. Kita akan membangun perusahaan ini bersama-sama." Semua mata tertuju padanya. Beberapa karyawan masih menunjukkan ekspresi ragu, sementara yang lain mulai menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Mulai hari ini," lanjut Amelia, "kerja keras, ide-ide inovatif, dan loyalitas akan dihargai. Tidak peduli siapa kalian, dari posisi apapun, jika kalian bekerja dengan sepenuh hati, kalian akan mendapatkan tempat di sini." Tepuk tangan kecil mulai terdengar dari sudut ruangan. Amelia tersenyum lega. Ia tahu, perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tapi langkah pertama sudah diambil. Amelia memulai langkah konkret dengan merombak struktur organisasi. Ia membuka lowongan internal untuk posisi manajerial yang kosong, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mengajukan diri. Penilaian dilakukan berdasarkan prestasi, bukan senioritas atau kedekatan pribadi. Dia juga memperkenalkan program Suara Karyawan, sebuah sistem anonim di mana siapa saja bisa memberikan ide, kritik, atau saran tanpa takut dihukum. Setiap minggu, ide-ide itu dibahas dalam rapat khusus, dan yang terbaik langsung diimplementasikan. Tak hanya itu, Amelia secara aktif berkeliling ke semua divisi. Ia duduk bersama karyawan biasa, mendengarkan keluh kesah mereka, mengamati alur kerja, dan menawarkan bantuan. Amelia ingin benar-benar memahami denyut nadi perusahaan dari bawah. Dalam beberapa bulan, perubahan mulai terasa. Atmosfer kantor menjadi lebih hidup. Karyawan yang dulunya takut berbicara kini berani mengajukan ide. Tingkat turnover menurun drastis, sementara produktivitas perlahan meningkat. Divisi marketing, yang sempat hancur karena persaingan tidak sehat, kini bangkit dengan strategi baru yang lebih kreatif dan kolaboratif. Berkat Amelia, mereka meluncurkan kampanye, "Kami Mendengarkan Anda," yang fokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Penjualan meningkat 15% hanya dalam waktu 3 bulan. Namun, tentu saja jalan Amelia tidak mulus. Beberapa orang lama yang masih merasa iri mencoba menjatuhkannya dengan gosip dan fitnah halus. Mereka menyebarkan rumor bahwa Amelia hanya sukses karena privilege anak bos. Amelia tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan mereka, menghadapi mereka dengan data dan fakta. "Saya tidak akan memaksa siapapun untuk tinggal di sini. Tapi di perusahaan ini, kita bekerja berdasarkan bukti, bukan bisik-bisik," tegasnya dalam satu pertemuan internal yang berapi-api. Beberapa dari mereka akhirnya memilih mengundurkan diri. Amelia membiarkan mereka pergi. Ia tahu, tidak semua orang mau berubah, dan itu bagian dari proses. Yang tersisa adalah orang-orang yang benar-benar ingin bekerja dan bertumbuh. Salah satu momen paling mengharukan terjadi saat salah satu cleaning service, Bu Rina, dipromosikan menjadi supervisor kebersihan karena ketekunan dan ide-idenya dalam mengatur area kerja lebih efisien. Saat menerima surat keputusan, Bu Rina menangis terisak-isak di hadapan Amelia. "Terima kasih, Bu Amelia. Saya nggak pernah mimpi bisa dihargai begini," ucapnya dengan suara bergetar. Amelia menggenggam tangan Bu Rina erat-erat. "Yang kerja keras layak dihargai, Bu. Itu janji saya," balas Amelia dengan mata berkaca-kaca. Setahun berlalu. Cabang yang dulu hampir ditutup kini menjadi salah satu cabang dengan kinerja terbaik di seluruh jaringan perusahaan. Tidak hanya dari sisi finansial, tapi juga dari budaya kerja yang sehat dan produktif. Direksi pusat bahkan menjadikan cabang Amelia sebagai model untuk cabang-cabang lain. Dalam sebuah acara penghargaan internal perusahaan, Amelia berdiri di panggung menerima penghargaan Leader of the Year. Ayahnya, yang duduk di deretan VIP, menatapnya dengan mata penuh bangga. "Amelia, kamu sudah membuktikan bahwa kamu bukan hanya pewaris," ucap ayahnya saat menyalaminya seusai acara. "Kamu adalah pemimpin sejati."
Amelia tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan masih panjang. Tapi setidaknya, hari ini ia telah membuktikan pada dunia dan pada dirinya sendiri bahwa ia layak. Bukan karena nama keluarga. Bukan karena warisan. Tapi karena kerja keras, ketulusan, dan tekad untuk membuat perubahan. Dan ini baru permulaan. Malam itu, saat Amelia menatap langit dari balkon kantor barunya, ia berbisik pada dirinya sendiri. Terima kasih, ya Allah. Ini semua karena MU. Aku janji akan terus belajar, terus berjuang, dan tetap rendah hati. Bintang-bintang di langit seolah mengedipkan mata padanya, menyambut pemimpin muda yang siap menata dunia dengan tangannya sendiri. Suasana kantor pusat terasa berbeda hari itu. Di aula besar yang dihias megah dengan nuansa putih dan emas, para karyawan dari berbagai cabang berkumpul. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Pengangkatan resmi Amelia sebagai calon pemilik perusahaan pusat. Amelia berdiri di belakang panggung, mengenakan setelan rapi berwarna pastel lembut, kerudungnya dililit sederhana namun elegan. Tangannya menggenggam erat kertas pidato, tapi senyum di wajahnya memperlihatkan ketenangan. Ini bukan tentang kebanggaan semata. Ini adalah tentang perjuangan, kejujuran, dan keyakinan pada prinsip hidupnya. Beberapa bulan terakhir setelah kejadian besar di cabang tempat ia menyamar, Amelia bekerja keras menata perusahaan. Ia mengubah budaya kerja menjadi lebih adil dan transparan. Tidak ada lagi budaya senioritas tanpa prestasi, tidak ada lagi pilih kasih. Setiap orang dihargai berdasarkan kerja nyata mereka. Ia menginisiasi program inovasi terbuka, di mana karyawan dari semua level bebas mengajukan ide untuk perusahaan. Bahkan cleaning service dan security merasa lebih dihargai karena kontribusi mereka diakui. Divisi marketing yang dulu kacau kini menjadi tulang punggung kekuatan perusahaan. Ide-ide inovatif Amelia tentang digitalisasi pemasaran, pemanfaatan media sosial, dan ekspansi ke pasar internasional membawa lonjakan pertumbuhan pendapatan yang luar biasa. Dalam 6 bulan, perusahaan mengalami peningkatan laba sebesar 25%. Di sudut aula, Papa Amelia, Pak Hendra, berdiri dengan bangga. Matanya sedikit berkaca-kaca melihat putri semata wayangnya berdiri setegak itu. Ia teringat saat Amelia bersikeras ingin belajar dari bawah. Bertarung di dunia nyata tanpa privilese nama besar keluarga. Dan hari ini, ia melihat hasilnya. Saat namanya dipanggil, Amelia melangkah ke panggung diiringi tepuk tangan meriah. Ia membungkuk sopan, kemudian mulai berbicara. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai penerus, tapi sebagai bagian dari keluarga besar kita, ucap Amelia, suaranya lantang namun penuh kehangatan. Saya belajar bahwa perusahaan besar tidak hanya dibangun oleh nama besar, melainkan oleh kerja keras semua orang yang berjuang di dalamnya. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Saya berjanji untuk menjaga nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan penghargaan atas kerja keras. Tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan, karena kita semua bagian dari mesin besar yang sama. Wajah-wajah karyawan yang pernah mengenal Amelia saat dia menyamar di cabang dulu, kini tampak tersenyum bangga. Mereka tahu, Amelia bukan pemimpin biasa. Setelah pidato usai, acara dilanjutkan dengan ramah tamah. Amelia dikerubungi banyak orang yang mengucapkan selamat. Beberapa dari mereka adalah karyawan lama yang dulunya skeptis, tapi kini menjadi pendukung setia. Di antara kerumunan itu, Amelia melihat Pak Doni, mantan kepala divisi produksi, yang dulu selalu diam-diam membantunya. Saya selalu tahu, Nona Amelia bukan orang biasa, kata Pak Doni sambil tersenyum bangga. Amelia tertawa kecil. Pak Doni, tanpa bantuan Bapak dan teman-teman lain, saya tidak akan pernah bisa belajar seperti ini. Di sisi lain aula, diam-diam ada sosok lain yang memperhatikan, Pak Dimas. Setelah dipecat, ia sempat menghilang. Namun hari itu, ia hadir, mengenakan pakaian sederhana, berdiri di sudut. Ada penyesalan dalam sorot matanya. Amelia memperhatikannya sejenak. Tidak ada amarah dalam hatinya, hanya pelajaran. Ia memilih untuk mengangguk kecil, memberikan tanda bahwa ia telah memaafkan. Pak Dimas membalas dengan membungkuk dalam-dalam, lalu pergi meninggalkan aula. Malam itu, setelah semua acara usai, Amelia duduk di teras rumahnya, memandangi langit bertabur bintang. Di tangannya ada surat resmi pengangkatan dirinya sebagai calon pemilik perusahaan.
Tapi lebih dari itu, ada rasa syukur mendalam. Perjalanan ini baru saja dimulai, gumamnya. Ia tahu, tanggung jawab besar menantinya. Tapi ia juga tahu, ia tidak akan pernah berjalan sendiri. Di belakangnya ada ribuan orang yang mempercayainya, yang bekerja bersama dengannya. Beberapa bulan kemudian, perubahan besar terjadi. Di bawah kepemimpinan Amelia, kantor pusat mulai lebih hidup. Ia membangun divisi khusus, Employee Happiness, yang bertugas menjaga kesejahteraan dan semangat kerja karyawan. Setiap bulan, ada sesi pelatihan keterampilan baru, mulai dari leadership, teknologi baru, hingga pengelolaan stres. Amelia juga mengadakan program mentoring, di mana karyawan senior membimbing junior dengan sistem yang adil dan transparan. Tidak ada lagi tekanan tak sehat seperti dulu. Yang ada hanya dorongan untuk berkembang bersama. Keputusan Amelia membuat perusahaan makin dilirik. Investor baru mulai berdatangan. Beberapa pesaing bahkan mengundang Amelia untuk berbicara di konferensi besar. Ia dikenal bukan hanya sebagai penerus kekayaan, tetapi sebagai sosok visioner yang mengerti bagaimana memimpin dengan hati dan strategi. Saat sesi town hall tahunan digelar, semua karyawan dari seluruh cabang datang. Aula pusat penuh sesak. Amelia naik atas podium, mengenakan blazer putih bersih dengan logo perusahaan kecil di dadanya. Kita bukan lagi sekadar perusahaan, katanya lantang. Kita adalah keluarga besar, tempat di mana semua orang dihargai. Tempat di mana semua orang punya peluang yang sama untuk sukses. Suaranya menggema penuh keyakinan. Perjalanan kita baru dimulai. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa bisnis bisa dijalankan dengan keadilan, inovasi, dan empati. Tepuk tangan membahana. Di antara kerumunan, banyak wajah baru yang dipenuhi semangat. Banyak dari mereka yang dulu hampir menyerah, kini berdiri tegak dengan mimpi yang lebih besar. Papa Amelia tersenyum bangga dari barisan depan. Di sampingnya, beberapa direktur senior bahkan berbisik, dialah masa depan perusahaan. Malam itu, setelah semua riuh mereda, Amelia menatap gedung pusat perusahaan dari balkon ruang kerjanya. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. Aku akan terus berjuang, bisiknya. Bukan untuk nama besar, tapi untuk semua orang yang mempercayakan mimpinya pada perusahaan ini. Dengan satu tarikan napas panjang, ia membalikan badan dan berjalan kembali ke mejanya. Di atas meja, ada peta besar bertuliskan, Rencana Ekspansi Internasional 5 tahun ke depan. Tersenyum, Amelia mengambil pulpen dan menuliskan satu kalimat kecil di sudut peta. Semua berawal dari mimpi yang diperjuangkan dengan hati. Dan begitulah, sebuah perjalanan panjang seorang wanita berhijab yang sederhana namun kuat, memulai babak baru. Bukan lagi sebagai pewaris semata, melainkan sebagai pencipta era baru.